Tengku Kori itu udah siap dengan antitesis katanya. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya, tergantung pada Taufik Segaf. Coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Tetapi Rumel ini, si jago bohong manuskrip. Saya sempat telepon ke Kiai Imad. Kok ada orang seperti ini ya? Nguayelnya tuh, ya nanti jangan sampai nunggu saya kasih gelar di belakangnya Al-Kadzab. Dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu. Sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Rumel nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alatas udah nggak ada juga. Rumel cilak-cilok nyari-nyari Taufik Segaf nggak ada, katanya kemana. Ya, ini juga di video berseliweran Tengku Kori itu semacam presentasi memiliki antitesis di hadapan, kalau tidak salah ya, Kiai Haji Muchtar Sukabumi gitu. Itu kalau tidak salah, tolong kalau saya salah tolong dikoreksi. Tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa itu gimana ya Imad? Ya Tengku kalau ke Kiai Muchtar Sukabumi cocok tuh, sama-sama apa namanya budaknya Balawi ya. Jadi memang Tengku itu lebih cocok, dari dulu seharusnya itu sudah jadi pendukungnya Balawi. Jadi kalau sama kita kan kurang cocok, tapi kalau sama Balawi saya melihatnya itu cocok itu Tengku. Jadi ini kesempatan itu buat Balawi, kalau mau pakai Tengku silakan itu. Ya tergantung pada Taufik Segaf, Rizik Syihab tuh mau dipakai apa enggak itu. Tengku Kori itu udah siap dengan antitesis katanya. Ya. Berarti ini ya, tidak ada yang disesali begitu ya? Ya, Tengku kan udah dewasa, dia bisa untuk memilah apa yang menguntungkan dirinya kan. Kalau kita para pejuang-pejuang ini, yang menguntungkan kita adalah ketika melihat masyarakat Islam ini dapat terbebas dari belenggu yang selama ini menggelantungi leher kemanusiaan mereka. Mungkin bagi Tengku beda lagi. Itu silakan saja, itu hak setiap orang untuk menempatkan diri ada di mana dan sebagai apa. Tinggal kesempatan ini mau diambil apa tidak oleh Rabita Alwiyah. Tengku misalnya diambil untuk menjadi wakil mereka dalam debat dengan saya misalnya. Itu silakan saja. Siapa tahu benar itu antitesisnya. Iya. Siapa tahu benar akhirnya Robito Alawiyah memiliki keberanian untuk debat langsung kalau muka, tidak kabur-kabur terus seperti dulu-dulu ya. Ya, itu saya harapkan begitu. Mungkin nanti bisa untuk dibaca dulu antitesisnya. Ini antitesis gitu aja. Dibaca dulu mungkin. Setelah dibaca, kira-kira ini hebat ini. Coba kasih surat tugas perwakilan untuk berdebat dengan saya. Kapan aja saya siap. Oke, baik. Jadi, respon dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU mengenai polemik isu nasab ini. Apakah sudah nonton ya? Sudah nonton. Ada itu ya. Poin. Itu ya Imad menanggapinya gimana? Ada tanggapan kah? Ya, saya kira tanggapan dari saya itu ya sama saja sih. LDNU itu memposisikan dirinya katanya ada di tengah gitu kan. Itulah kesimpulan yang saya baca itu, bahwa menurut Gus Aab itu dia ada di tengah. Tidak ingin ikut-ikut bahas bab nasab, dia lebih tertarik bahas nasib katanya kan. Iya. Cuma
LDNU sebagai sebuah lembaga di PBNU seharusnya juga memiliki tanggung jawab bagaimana ini nasibnya umat NU gara-gara NASA palsu. Bagaimana nasib kiai-kiai yang didawir oleh orang yang mengaku NASA palsu. Kalau harus ngomong berada di tengah, ya kalau ingin berada di tengah, LDNU sering mengadakan acara di PBNU. Kemudian ngundang Habib, walaupun ini dibantah, katanya mereka tidak ngundang, tapi Habibnya datang sendiri. Mau ngundang, mau tidak ngundang, ketika datang, nggak mungkin dia datang kalau nggak di WA sebelumnya, kan begitu. Ya, jadi saya kira kalau memang mau menjadi penengah, harusnya diundang dua-duanya, siapkan sebuah apa namanya itu wahana di mana kita bisa untuk berdiskusi ilmiah. Kita minta dalil-dalil dari Balawi. Mana ente sebagai cucu Nabi, dari kitab nasabnya, dari kitab sejarah, dari tes DNA. Nah, bisa enggak mereka? Kalau tidak bisa, nanti LDNU mengatakan secara ilmu dakwah bahwa kami LDNU menyatakan Balawi tidak boleh lagi mengaku sebagai cucu Nabi di hadapan publik karena tidak bisa untuk memberikan dalil ketersambungan nasabnya. Tidak bisa memberikan hasil tes DNA J1, tidak ada. Lah itu harusnya begitu. Jangan ngomong ada di tengah, tetapi kemudian kelihatan tampak miring sebelah oleh umat. Kalau saya kan udah paham. Umat ini nggak paham. Disangkanya LDNU tidak sayang pada mereka. Kalau saya husnudon kepada Gus Aab, saya husnudon kepada Gus Ketum, saya husnudon pada Rais Am, saya husnudon kepada PBNU, bahwa mereka bersikap demi sayangnya mereka terhadap warga NU. Tapi warga-warga ini ada yang tidak memahami itu. Mereka menganggapnya dalam bab ini, wah, karena memang kita kalau tidak husnudon nanti ya akan terjadi hal-hal yang tidak baik lah. Lebih baik kita husnudon kepada orang tua kita daripada husnudon nama Balawi. Lebih baik kita husnudon kepada PBNU. Buktinya PBNU selama ini walaupun nampak kata sebagian orang mereka membela Balawi, tetapi mereka tidak ada. PBNU menyatakan secara organisatoris mereka membela Balawi, nggak ada. Kalau misalnya mereka sudah secara organisatoris membela Balawi, mungkin ada alasan kita untuk mengatakan mereka tidak sayang pada warga NU. Dan nanti kita akan menyiapkan sikap-sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan untuk menjawab daripada sikap PBNU itu. Selama ini kan enggak. Maka selama mereka, orang tua kita di PBNU, tidak menyatakan mereka bersama Balawi, berarti mereka bersama kita. Karena anak mereka itu kita, bukan Balawi. Yang selama ini berjuang itu warga NU untuk NU, bukan Balawi. Tentunya posisi mereka sebagai orang tua, hatinya bersama kita. Dan kita harus husnudon itu. Gak boleh kita husnudon selain itu. Kecuali sudah terang-terangan didohirkan. Kami bersama Balawi, kami nyatakan Balawi cucu Nabi. Dan yang menentangnya bukan warga NU. Ya, mungkin itu hal, kalau sudah demikian, nanti akan ada sikap yang lain dari warga Nahdlatul Ulama. Selama itu tidak, husnudonlah wahai para warga Nahdiyin, bahwa sesungguhnya Ketum, sesungguhnya Rais Am, hatinya cinta kepada kalian dan bersama kalian, semua sikapnya itu adalah demi kalian, demi bangsa, dan demi negara. Terima kasih. Ya, ini saya mau nanya pendapat Kiai Imat tentang Kiai Nur Ihya yang menyampaikan data kepalsuan manuskrip Rumel, kemudian Rumel membantah. Ya, ada di video masing-masing ya. Ya, saya juga nonton. Karena memang begini, Mas Rifki.
Mereka ini sudah tidak punya data apa-apa lagi. Sudah nyata, bayanan, jalian, bahwa memang segala apa yang mereka susun hari ini adalah semuanya kedustaan. Nasab itu tidak tersambung pada Rasulullah. Bil yakin, yakinan hakikian. Secara ilmu sejarah, tidak ada. Mereka tidak akan mampu untuk membawakan satu pun kitab sejarah yang ada di abad kelima yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Yaman. Nggak bakal bisa. Nah, sekarang ini Rumel Abbas itu masih ingin memberi hiburan kepada para kibin-kibin agar mereka tidak terlalu terluka hatinya. Saya sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa Rumel, kasihanilah umat ini, jangan beri harapan palsu. Jangan di PHP. Kenapa? Karena mereka semakin di PHP, akan semakin lama mereka terluka. Kalau saya ini ngomong tegas itu, karena memang saya mencintai umat apa yang ada di Indonesia ini, agar mereka nanti bisa kembali bangkit lagi dengan cepat setelah mereka terpuruk, bahwa mengetahui sesungguhnya apa yang mereka selama ini yakini, bahwa Balawi ini adalah cucu Nabi, ternyata salah. Ternyata tidak terbukti. Ternyata Balawi bukan cucu Nabi. Memang ada hati yang remuk. Memang ada mata yang menangis. Memang ada jiwa yang terluka. Tapi itu bisa sembuh dengan segera. Tetapi Rumel ini, dia tidak mempunyai rasa cinta kepada umat. Dia beri harapan-harapan palsu kepada umat itu. Sehingga seakan-akan bahwa masih ada harapan, masih ada harapan. Ternyata harapan itu hanya harapan palsu. Tetapi sayang juga, kibin-kibin itu diberi harapan palsu, senang juga. Jadi kita juga bingung. Beri harapan palsu, dibohongin, percaya. Bahkan masih ada aja yang komen itu di YouTube-nya. Jadi terima kasih telah menjaga nasab Rasulullah. Nah, saya ketawa sendiri. YouTube-nya Pak Rumel Abbas ada yang berkomen, terima kasih Mas Rumel menjaga nasab Rasulullah. Justru dia yang mengacak-ngacak nasab Rasulullah. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia sampaikan hari ini di hadapan Rasulullah kelak. Dan saya akan siap untuk bersama Rumel berdampingan di hadapan Rasulullah, dan nanti Rasulullah yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Dan saya yakin Rasulullah akan menunjuk, wahai Imaduddin, engkau yang telah menjaga nasab keturunanku di dunia, sekarang duduklah bersama aku di dalam surga. Nanti Rumel diam aja kan. Rumel cilak-cilok nyari-nyari topik segap, nggak ada katanya kemana. Nyari Wafi nggak ada. Ini Wafi dulu kan sama kita, sekarang nggak ada. Nyari Hanif Alatas udah nggak ada juga. Paling ya saya sebagai sama-sama, saya kan pernah ngobrol, saya itu orang yang pernah ngobrol dengan saya gitu. Itu akan saya selalu ingat. Berarti dia telah memberikan di dunia itu senyuman aja, itu orang yang telah berjasa pada saya. Paling saya yang akan memberikan syafaat pada Rumel Abbas itu nanti kelak. Nanti kata malaikat, neraka, jangan ya Allah. Karena dialah, walaupun bohong, saya bisa mencari dalil yang lebih kuat. Akhirnya betul ini Imaduddin, ini jangan masuk neraka. Jangan, kasihan. Lihat wajahnya aja kasihan. Masukin ke surga. Boleh, tapi jangan surga yang paling tinggi, yang rendah-rendah aja gitu. Kira-kira begitu dramanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu selain Rumel memberi harapan palsu, nah tanggapan Kiai Imad tentang peristiwa tersebut gimana Kiai Imad? Jadi kan begini itu kronologisnya. Di dalam buku Hanif Alatas dan kawan-kawan, buku keabsahan itu, ada sebuah sanad hadis. Kata Yai Ihya, ini sanad palsu, manuskrip palsu. Memang manuskripnya nggak ada. Manuskripnya nggak disebutkan oleh buku Hanif Alatas.
Dia hanya menyebut di dalam buku itu, dalam buku keabsahan itu, sebuah sanad hadis yang menyebut nama Alwi, Ubed, segala macam itu hanya untuk mengatakan bahwa orang ini ada. Alwi itu historis. Abdullah bin Basri itu historis. Bahwa keluarga Balawi sudah ada dalam sanad-sanad hadis. Padahal sanadnya palsu, manuskripnya palsu, hadisnya juga nggak ada. Itu nggak ada hadisnya di situ. Nah, lalu bagaimana menurut saya? Kritikan dari Kiai Nur Ihya Hadinegoro itu tepat sekali. Bahwa Ali Al-Asqar An-Nazu itu wafat 327 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat 327 Hijriah itu bisa meriwayatkan hadis pada muridnya Abul Qasim An-Nafat pada tahun 461 Hijriah. Dari mana itu Kiai Ihya tahu? Ada manuskrip dari keluarga Ali Ar-Ridha yang kita bisa akses di keluarga Ali Ar-Ridha juga. Bahwa Ali Al-Asqar yang anak daripada Ja'far Al-Kadzab itu wafat 327 Hijriah. Nah, Rumel ini si jago bohong manuskrip mengatakan beda orang. Beda orang itu bukan Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad Al-Hadi bin Ali Ridho, bukan. Kata Kiai Ihya kan tidak ada orang itu. Orang itu ahistoris. Tidak ada dalam keluarga keturunan Ali Al-Hadi. Itu orang yang bernama Ali Al-Asqar Al-Balkhi, itu kata Rumel. Yang anaknya daripada Ja'far, anak daripada Muhammad, anak daripada Ali Al-Hadi. Tidak ada itu. Saya juga cross check pada kitab-kitab nasab. Ini bisa dilihat itu Mas Rifki, bahwa yang dikatakan Kiai Nur Ihya bahwa Rumel itu berbohong benar. Silahkan buka Al-Asili halaman 161. Buka juga As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 92. Tidak ada keturunan Ali Al-Hadi yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Is nothing. Itu orang ahistoris. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Tidak ada di dalam sejarah. Kalau Rumel Abbas itu mau berbohongnya pakai data, silakan datanya sampaikan. Dari kitab apa dia itu bisa mengatakan bahwa Ali Al-Asqar itu adalah anak Yan bin Ali Al-Hadi. Ihya juga sudah ngebel ke saya. Kiai, bagaimana penjelasan saya? Tepat Kiai Ihya. Saya sudah mengirimkan tantangan untuk mereka bisa memberikan referensi dari mana mereka itu bisa menyebut ada seseorang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad. Tidak ada. Keturunan Ali Al-Hadi tidak ada yang bernama Ali Al-Asqar bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Adanya adalah Ali Al-Asqar bin Ja'far Al-Kadzab bin Ali Al-Hadi. Itu. Nah, itu detailnya itu Gus Rumel ini adalah orang yang sejak awal ya sudah kami kasih masukan. Di antaranya jangan terbiasa berbohong, berdusta. Atau ada takiyah disembunyikan rahasianya. Ngeles dari data ini. Manuskrip ya tentang Ali Al-Asqar An-Nazu nyamping satu generasi. Nambah satu generasi dari cucu Ali Al-Hadi ke cicitnya. Hanya kitab Al-Asili dan kitab Tuhfatul Azhar saja yang menyebutkan. Toh itu ada kesimpang siuran data. Dia, ini kitab Tuhfatul Azhar Ibnu Satkum. Ini dari keturunan Alinya, bukan dari keturunan Ja'farnya. Nggak ada Ja'farnya. Ja'far itu hanya ada pada kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin.
Hanya ini aja yang menyebutkan bahwa Muhammad itu memiliki keturunan. Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadim. Di Rumel Abbas. Buka Al-Asili halaman 161. Al-Asili. Yang sampean katakan Ali Al-Asqor bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi dari mana? Kirimkan ke saya manuskripnya, kitabnya apa, pengarangnya siapa. Kalau ada manuskrip karya Salim bin Jindan, kirimkan juga ke saya. Kirimkan juga ke saya. Jadi di sini Ali An-Nazuk itu bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Ja'far ini katanya masih ada namanya Ja'far. Jadi sebagian ada yang mencatat bahwa Muhammad ya bin Ali Al-Hadi itu memiliki anak yang bernama Ja'far karena lakobannya itu Abu Ja'far, bapaknya Ja'far. Tapi sebagian besar tidak mencatatnya. Hanya di Al-Asili fi Ansabi Tolibiyin ini saja. Jadi tidak ada Muhammad langsung memiliki anak yang bernama Ja'far, menaik Ja'far, terus Ja'far Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Tidak ada. Tidak ada. Di manuskripnya sudah saya periksa, tidak ada. Ini ada tambahan sendiri dari penyalinnya. Di manuskripnya sudah saya periksa, tidak ada. Ini ada tambahan sendiri dari penyalinnya. Jadi jangan mengada-ada. Kalau tidak ada anaknya Ja'far, Ja'far itu ada di Al-Asili, tetapi Ja'far tidak memiliki anak yang bernama Ali Al-Asqor. Ali Al-Asqor kok dirubah jadi Ali Asy'arazi Al-Balkhi. Ditambah-tambahin sendiri. Persis pemikirannya Salim bin Jindan. Persis. Malikhulia. Heran saya. Mau ngerubah nasabnya Musa Al-Kadhimi ini. Nambahi sendiri. Lawang kitab-kitab lama itu sudah ada, mau dirubah semua, itu bagaimana? Ini fantaha akibuhu ila Ja'far bin Ali An-Nazuk. Selesai mentok ya keturunannya Muhammad bin Ali Al-Hadi ini pada Ja'far bin Ali An-Nazuk. Ali An-Nazuk ini bin Muhammad Al-Asghar, bukan bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Di Rumel Abbas. Buka Al-Asili halaman 161. Al-Asili. Yang sampean katakan Ali Al-Asqor bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi dari mana? Kirimkan ke saya manuskripnya, kitabnya apa, pengarangnya siapa. Kalau ada manuskrip karya Salim bin Jindan, kirimkan juga ke saya. Kirimkan juga ke saya. Oleh sebab itu, Akhinal Karim Ghazaini untuk mampu dan mau menampilkan manuskripnya Salim bin Jindan itu, kirimkan ke saya. Di Rumel Abbas dari Jepara, kirimkan ke saya. Kalau ada manuskripnya, bahwa manuskrip apa? Ali ya Al-Asqor yang katanya Asy'arazi ya, atau bahkan ditambah lagi bin Ja'far ya bin Muhammad bin Ali Ar-Ridho, Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Cari di mana kitabnya, tampilkan, kirimkan ke saya. Saya akan pasrah menerima kekalahan atau kesalahan saya kalau saya salah. Nah, ini namanya peneliti gitu loh. Dan harus menampilkan bukti. Kalau Ghazaini kan enggak. Dikira saya ini berdasarkan Google. Kitab saya, manuskrip saya ini cari di Google manapun enggak akan ketemu. Saya enggak sombong. Jadi kitab Sirru Silsilah ini enggak ada PDF-nya. Enggak ada di Google sana, itu enggak ada. Jadi Ghazaini harus mau menyadarinya. Saya tidak mengandalkan PDF saja. Al-Majdi juga sama. Cari di Google Al-Majdi, nggak akan bisa ketemu kitabnya segede ini. Sama manuskripnya itu saya punya.
Apakah dari Google? No. Tidak. Google nggak bisa jawab. Jadi jangan mudah ya mengata-ngatakan orang ya kalau belum ngerti suasana yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kalau ada nama dari Ali Askor As-Sayrozi Al-Balkhi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Kadzim, kirim ke saya. Jadi kalau di Rommel ini melompat ya dari Ali Al-Askor An-Nazu bin Ja'far ya Az-Zaki bin Ali Al-Hadi, berarti dia keliru ya, nggak ada dasarnya, menambah satu generasi dari cucu ke cicit. Nah, ini disebutkan semua di dalam kitab-kitab nasab. Kalau Muhammad itu tidak ada. Bahkan kalau kita membuka kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 92, semua ulama ahli nasab bersepakat bahwa sesungguhnya yang memiliki keturunan dari anak-anaknya Imam Ali Al-Hadi itu cuma 2 anak laki-laki. Yang pertama Al-Hasan Al-Askari, bapaknya Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhor ya alaihissalam, dan Ja'far Al-Kadzab. Ja'far Al-Kadzab ini juga bisa dinamakan Ja'far Az-Zaki. Ja'far Az-Zaki. Nah, ini wattafaku ala annal mu'aqib min auladi ibnani. Jadi tidak ada Muhammad. Terus anak perempuannya ada 3. Walahu minal banati salasa Aisyah, Fatimah, dan Buraihah. Wa zawwaja Buraihatan Muhammad bin Musa bin Muhammad At-Taqi. Malah justru di dalam kitab terbaru ya, Al-Mawsu'ah fi Ansabi Alil Baiti Nabawi. Ini kitab terbaru. Itu jelas tidak menyebut selain Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya. Itu ada Al-Mawsu'ah ini yang mengatakan jelas bahwa Muhammad yang disebutkan oleh Di Rumel Abbas ya, Muhammad Al-Azhar yang memiliki katanya tadi ya diklaim oleh Di Rumel Abbas bahwa Ali Al-Askor itu dari cucunya Muhammad. Padahal enggak. Ali Al-Askor dirubah oleh Di Rumel Abbas Ali Al-Balkhi Asy-Syarozi bin Ja'far ya bin Muhammad bin Ali Al-Hadi. Padahal Ali An-Nazu itu bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad dalam kitab Al-Asili fi Ansabit Tolibin. Jadi tidak sesuai klaimnya Di Rumel Abbas itu bedas. Gak sesuai ya. Apalagi nanti ketika saya cocokkan dengan Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karya Al-Ubaidili, di sini jelas menyebutkan tentang Al-Askor itu. Berarti keluarga Al-Askor. Askor itu ya gelar, tidak hanya Ali Al-Askor saja. Jadi ini Tahdhibul Ansab halaman 148. Wa min waladi Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Ja'far Al-Askor. Jadi Ali Al-Askor bin Ja'far Az-Zaki bin Ali Al-Hadi. Wafat tahun 327 Hijriah. Katanya masih menerima musyafahah riwayat hadis pada tahun 461 Hijriah. Lalu ngeles, pindah, mundur satu generasi. Oh, bukan Ali Al-Askor An-Nazu itu Ali Al-Askor Al-Balkhi Asy-Syarozi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Pinter memang. Nah, ngeles dulu pinter. Bagi orang yang tidak memiliki kitab seperti ini, wah, hebat ya. Historian handal ya, pembela Ba'alawi Panglima, didukung oleh Ghazaini dari Madura. Wah, hebat ya.
Orang se-Indonesia Raya akan menilainya sendiri. Ya, nanti setelah sendiri ya, bahwa saya ini dikatakan ya oleh Dik Rumel Abbas itu orang tua yang tidak tahu diri, kemeruh katanya ya. Kirimkan ke WA saya kalau berani. Kok sebegitunya ya berdusta di atas dusta. Saya tampilkan di bawah video kami ini. Mulai kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, Tahdzibul Ansab, Al-Majdi, Umdatut Thalib As-Sughra, Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Asili. Begitu juga kami sertakan ke panjenengan manuskrip Musyajjar dan Mubassat, ya, manuskrip asli dari kitab Al-Asili fi Ansabit Thalibin. Ini tambah lagi manuskrip Ar-Ridhawi. Langsung itu bisa dibaca oleh semua, biar panjenengan bisa mempelajarinya, mengkajinya, membukanya, memusyawarahkannya, ya, membahsul masailkannya. Dik Rumel, Gus Zain minta manuskrip, saya kasih. Saya tidak iman-iman dengan ilmu, karena ini ilmu pengetahuan langka. Tidak semua orang punya. Kiai-kiai se-Indonesia, saya nggak sombong, nggak ada yang punya. Kenapa PBNU dan MUI nggak mau dan mampu membahas masalah ini? Karena nggak ada datanya. Sama seperti ketika Dik Rumel Abbas ngelempar wacana, oh, Kiai tua bodoh, kitab-kitabnya masukkan sampah saja. Kalau saya nggak punya kitabnya ya nggak bisa bantah, paling kalah sudah. Ya kayak saya punya datanya, ya harus saya luruskan bahwa Dik Rumel Abbas itu sedang ngibul, sedang mimpi mengikuti malikuliahnya Salim bin Jindan. Ya, tampilkan manuskripnya. Kalau ada Ali Al-Balkhi Asy-Syirazi bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Muhammad, ya, ada yang mengatakan At-Taqi atau Az-Zaki, itu tidak memiliki keturunan. Hanya Domin bin Sitkom saja yang menulis di dalam Tuhfatul Azharnya ada keturunan Ali itu. Ali An-Nazu' di dalam Al-Asili fi Ansabit Thalibin itu bukan Ali Asy-Syirazi, tapi Ali Al-Asqar An-Nazu', tapi beda jalur dari Ja'far Az-Zaki ke Muhammad At-Taqi. Jadi di dalam Al-Asili tersebut Ali An-Nazu' bin Muhammad Al-Asghar bin Abdullah bin Ja'far bin Muhammad, fantaha, selesai, tidak memiliki generasi keturunan lagi dari Muhammad ini. Ini hanya Al-Asili saja. Tetapi ketika kami teliti ke manuskrip asli, nggak ada. Kembali ke kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa semua ulama sepakat, ya, sesuai yang dituliskan di dalam manuskrip Ar-Ridhawiyun tadi. Manuskrip Ar-Ridhawiyun tadi. Al-Arumah Ar-Ridhawiyah fi Syajarati Thalibiyah.